2022. Perkenalkan, nama saya Karma, guru di SD Islam Nurul Fatah, Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kriteria PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Berikut video ujian kinerja saya. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The one that changed my whole life.
kita, tapi dengan sangat semangat, penuh semangat. Oke? Oke. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, semua perhatiannya ke depan karena nanti kita akan mengerjakan LKPD dan soal evaluasi. Maka tolong diperhatikan pembelajaran yang Bu Mala bawakan hari ini atau tampilkan hari ini. Bisa diperhatikan di atas di sini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya kalian semua tahu kenapa ya setrika itu tadi kok bisa panas. Nah, supaya kalian tahu penyebab terjadinya panas itu, perpindahan kalor. Kalor itu adalah panas. Kemudian kalian nanti mengetahui apa sih itu konduksi, apa sih itu radiasi. Nah, nanti kita semua pelajari. Kemudian kalian nanti ada kegiatan, misalkan menjemur ikan, menjemur pakaian, merebus air. Nah, kalian bisa klasifikasikan, oh ini yang termasuk radiasi, ini yang termasuk konduksi. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Kemudian nanti kita juga belajar tentang tes eksplanasi. Kemudian menemukan kosakata berdasarkan arti kosakata yang telah tersedia. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah perpindahan panas dan eksplanasi. Baik, yang pertama, perpindahan panas. Ini gambar apa di atas? Air. Air apa? Air yang lagi mendidih. Betul sekali. Apakah kamu pernah merebus air? Siapa yang pernah merebus air? Angkat tangan. Pak Isi, pada saat kapan merebus air Pak Isi? Mandi sama masak mie. Hah? Mandi sama masak mie. Oke, berarti Pak Isi nggak bisa mandi kalau airnya dingin ya? Nah, ini dia rebusan airnya. Waternya sudah lompat-lompat itu. Ada ayamnya juga yang keluar. Ya, itu cuma animasi. Baik, tahukah kalian apa sih yang menyebabkan air yang diletakkan di atas kompor itu bisa mendidih? Kenapa? Karena apa Tika? Api. Karena ada api. Oke, good, luar biasa. Apa lagi selain Tika? Tadi Tika bilang karena ada api, maka air yang direbuskan di atas kompor itu bisa mendidih. Selain karena ada api, karena apa? Gas. Karena ada gas, ya gas itu yang mengeluarkan api ya. Kalau nggak ada gas ya benar. Kalau nggak ada gas itu apinya tidak bisa keluar. Oke, perhatikan. Hal itu ketika kita menyimpan air di atas sebuah kompor, di atas api, maka dapat terjadi karena adanya perpindahan kalor atau panas dari kompor atau dari api itu menuju panci, ya, menuju panci. Kemudian dari panci itu pindahkan panasnya ke air, maka air itu mendidih. Seperti itu. Nah, air itu akan mendidih setelah mencapai suhu didih yaitu 100 derajat Celcius. Perhatikan ini. Nah, jadi kalau ada yang panas air belum mendidih seperti ini bentuknya, berarti itu masih 80 derajat atau 90 derajat Celcius, belum mencapai 100. Ingat, nah ketika air dipanaskan atau direbus terus tidak mencapai 100 derajat kita matikan, maka kumannya lebih banyak daripada air yang belum direbus sama sekali. Ya, paham? Kenapa bisa begitu? Karena virusnya tidak mati semua, kumannya tidak mati karena kuman itu akan mati di dalam air ketika sudah mencapai suhu didih 100 derajat Celcius. Paham? Merebus air, saking laparnya nih, misalkan pulang dari sekolah sudah lapar mau makan mie, misalkan tadi yang Pak Izzy bilang ya, mau merebus
perpindahan panas. Ini panas banget. Nah, ini ada gambarnya ya, panas banget. Mataharinya malah dikipas. Nah, siapa yang bisa membacakan arti dari panas? Angkat tangan. Yang keras suaranya. Berani angkat tangan. Silahkan Tika. Panas dalam kurung kalor. Ya, panas atau kalor. Merupakan suatu bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, itulah sifat panas. Sifat panas itu seperti ini. Misalkan apinya kan panas ya. Api itu, panas itu akan berpindah ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contoh, misalkan tempat perebus air, kita letakkan di atas kompor. Apinya itu kan panas. Lama-kelamaan, panas itu pindah ke panci itu. Paham? Nah, setelah panci itu totalnya sudah panas semua, maka panci itu pindahkan lagi panasnya ke rebusan. Misalkan air yang kita rebus, sayuran yang kita rebus, apinya pindah, panasnya pindah. Jadi itulah sifat panas. Dia akan berpindah ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, panas itu ternyata dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama, apa ini? Konduksi. Oke, konduksi. Yang kedua, Konveksi. konveksi. Kemudian yang ketiga, Radiasi. radiasi. Nah, kita masuk yang pertama. Konduksi. Siapa yang bisa bacakan pengertian dari konduksi? Farid, silakan. Karena suaranya Farid. Perpindahan panas melalui zat berantara seperti benda padat berbahan logam. Oke, luar biasa Farid. Gumala ulang. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat yang berbahan logam. Nah, ini sedang melakukan apa di gambar ini? Dia sedang mengaduk teh panas. Ini ada asap-asapnya. Dia sedang melakukan mengaduk teh panas. Siapa yang pernah mengaduk air panas? Misalkan teh panas kah, kopi panas kah, atau susu? Siapa? Abu Malam mau tunjuk satu orang. Zakwan, ketika kamu mengaduk sebuah air panas, apa yang terjadi pada saat Zakwan memegang sendok itu? Panas. Nah, pertanyaannya, kenapa ya ketika kita mengaduk sebuah minuman yang panas, kenapa kok ujung sendok itu bisa panas? Kenapa kira-kira? Contoh nih, misalkan ya ini ada sebuah gelas. Bayangkan saja di dalam gelas ini ada sebuah air panas. Teh panas misalkan, Gumala aduk-aduk. Lama-kelamaan, tiba-tiba ujung sendok ini terasa panas. Sering kan kalian begitu? Nah, kira-kira kenapa? Karena sendoknya terbuat dari logam. Jadi ada panas di dalam. Ini dihantarkan oleh panas dari ujung ini tadi panasnya terhantar karena ini logam. Terhantarlah sampai ke sini sehingga kita bisa merasakan panas di sini. Jadi jawabannya kalau ditanya kenapa sih ujung sendok itu bisa panas pada saat kita mengaduk teh, karena adanya perpindahan panas ya ke bahan logam. Luar biasa. Oke, ini sedang melakukan apa nih? Melakukan praktik ya, misalkan di praktik IPA. Jadi dia memegang besi seperti ini, kemudian ada api di atasnya. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita menyimpan sebuah besi di atas sebuah api? Apa Tika? Gosok? Gosok. Selain gosok apa? Perpindahan panas. Luar biasa, hebat sekali. Nah, pada saat kita memegang besi
dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Oke, Bu Mala baca paragraf 1 saja ya. Ini ada beberapa paragraf. Ada 1, 2, 3. Ada 3 paragraf. Inilah teks eksplanasi. Berisi tentang keilmuan, pengetahuan yang ada di dalamnya, pemberitahuan, informasi, tapi fakta, bukan khayalan, bukan cerita kosong. Ya? Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Jadi perhatikan dulu. Ini ada LKPD-nya. Jadi LKPD-nya bentuknya teka-teki silang seperti ini. Jadi satu kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 2 lembar. Perhatikan ya. Lembar pertama itu bentuk teka-teki silang. Nah, misalkan ini namanya mendatar kalau ke sini, ya. Kalau ke bawah itu namanya menurun. Nah, jadi pertama
Sudah? Kelompok siapa yang sudah? Selain dari kelompok 2, kelompok 4 sudah? Oke, coba di sini. Oke, karena semua sudah, berarti kita akan mempresentasikan, kalian semua mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Siapa yang mau maju lebih dulu? Yang lebih dulu angkat tangan silakan. Bertiga boleh. Maju di sini saja ya. Jangan di situ soalnya menghalang di sini, menghalang. Oke. Orang tengah deh, soalnya orang kan perempuan. Perempuan itu harus didahulukan. Maju, baik. Sabar di sini dulu. Malah mau tutup ini itu tapi nggak tahu. Oke, silakan. Iya, kamu misalkan hasil dari kerja kelompok kami adalah nomor 1 mendaftar jawabannya, begitu. Nomor 1 mendaftar jawabannya mendidih. Oke. Nomor 2 mendaftar jawabannya panas. Oke, good. Nomor 2 menurun Ya. jawabannya panci. Oke, good. Nomor 3 menurun jawabannya dingin. Oke, sudah ya. Berarti itu masih ada. Apa? Nomor 4 menurun suhu. Oke, suhu. Kemudian, Ubay baca yang lembar kedua. Hasil kerja kelompok kami mengaduk teh panas. Benar, begitu. Ngaduk teh panas konduksi bilang. Ngaduk teh panas, ngaduk teh panas konduksi. Api unggun apa? Radiasi. Oke, kemudian Angin barat itu konveksi. menyetrika baju konduksi. Oke, konduksi. Menjemur pakaian radiasi. Oke, good. Merebus air konduksi. Oke, luar biasa. Radiasi. Oke. Menggoreng ikan konduksi. Oke, konduksi. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak? Jawabannya betul semuanya? Oke, betul semuanya ya. Sini, kumpulkan yang KTD-nya. Silakan dulu berikan tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 4. Tepuk tangannya yang kedua. Ini dia jawabannya ya. Bisa dilihat, kita KTP silangnya semua sudah benar. Selanjutnya, kelompok berikutnya silakan Ahmad. Silakan Ahmad.
konduksi. Oke, hebat. Menjemur pakaian bukan konduksi. Oke, Rebus good. air konduksi. Oke. Menjemur padi bukan konduksi. Ya. Menggoreng ikan konduksi. Oke, luar biasa. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apa, Farid? Ya, suaranya Kila. Memang suaranya Kila agak kecil ya. Tapi jawabannya semua betul, apa ada yang salah? Semua betul. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 dengan meriah. Ini dia hasil jawabannya ya. Betul semuanya. Oke, kelompok terakhir silakan naik semuanya. Nah, situ Ali cantik. Oke, kita di sini. Baca hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami: 1. Mendatar mendidih. 2. Mendatar panas. Oke. 2. Menurun panci. Oke, good. 3. Menurun dingin. Oke, luar biasa. 4. Menurun suhu. Hebat. Lanjut. Hasil kerja kelompok kami: mengaduk teh panas, kondusif. Ya. Angin unggun bukan kondusif. Oke. Angin darat bukan kondusif. Oke. Menyetrika baju kondusif. Good. Menjemur pakaian bukan kondusif. Betul. Merebus air kondusif. Oke, luar biasa. Padi bukan kondusif. Menggoreng ikan kondusif. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Jawabannya betul apa salah? Betul semuanya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 dengan semangat. Berikan tepuk tangan. Oke, ini dia jawabannya ya. Baik, kita lanjut. Membuat kesimpulan. Nah, siapa yang mau menjawab? Apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Simpulkan itu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Tentang kondusif. Oke, tentang konduksi. Hebat. Siapa lagi, Ubay? Tentang perpindahan api. Perpindahan api atau perpindahan panas? Perpindahan Hebat. panas. Good. Luar biasa. Apa lagi? Silakan. Radiasi. Radiasi. Luar biasa. Ada yang bilang konduksi, radiasi, perpindahan panas. Apa lagi? Apa lagi? Masih ada? Teks apa? Nasi dan nasi. Oke. Dengarkan. Hari ini kesimpulan pembelajaran kita sudah mempelajari tentang perpindahan
semangat.